Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, nanti teman-teman karena kebetulan sinyalnya unstable begitu. Kalau semisal suara saya kurang jelas, mungkin nanti teman-teman silahkan interupsi ya. Silahkan saya mohon untuk bisa diinterupsi beberapa yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Baik, Dek. Robbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk siang hari ini, teman-teman, insya Allah nanti sampai jam 3, saya akan memaparkan materi terkait dengan ujian hipotesis. Insya Allah hari ini kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis hipotesis dan bagaimana cara mengukurnya berdasarkan tipe-tipe dari hipotesis tersebut. Oke, yang pertama terkait dengan pengertian atau terminologi dulu ya dari hipotesis. Nah, hipotesis ini secara pengertian adalah anggapan dasar atau asumsi atau kemudian dugaan gitu ya mengenai sesuatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi kita akan buat satu kalimat begitu yang kalimat ini memang belum bisa kita buktikan kebenarannya kecuali harus kita ukur begitu ya, kita harus ukur atau kita uji dulu suatu kalimat yang akan kita pilih. Nah, itu disebut dengan hipotesis begitu deh. Nah, hipotesis secara umum adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke spesifikasi apa itu hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik itu adalah apa dasar atau asumsi atau dugaan mengenai parameter-parameter populasi. Jadi kalau yang akan kita duga itu adalah parameter populasinya yang mana nanti kita akan ambil dari sampelnya, begitu ya, kita ambil dari sampelnya. Nah, kalau kemudian pengujian hipotesis ini adalah prosedur atau urutan-urutan, begitu ya, urutan-urutan yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis statistik yang sudah kita buat sebelumnya itu kita terima atau kita tolak, begitu. Jadi metode untuk bisa menyimpulkan apakah hipotesis statistik yang kita buat itu diterima atau tidak disebut dengan pengujian hipotesis. Nah, salah satu contoh kalimat hipotesis itu nanti insya Allah akan ada 3 hal ini. Pertama adalah tipenya seperti ini, 60% remaja di Kota Bandung sudah melakukan hubungan pranikah begitu. Nah, kalau kayak gini, kalimat ini salah satu disebut dengan kalimat hipotesis awal. Nanti akan ada jenisnya ya, ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 begitu. Nanti kita akan lihat di sisi kiri di sisi kanan gitu. Kemudian kedua, jenis kalimat hipotesis ini yang kedua adalah penghasilan masyarakat kota B per bulan lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, 80% masyarakat menyatakan penurunan BBM tidak menurunkan sembako. Jadi di sini akan ada beberapa kata kunci teman-teman untuk bisa menentukan kira-kira hipotesis teman-teman nanti tipenya apa begitu ya. Kalau di sini sepertinya tidak ada kalimat penanda, jadi dia positif saja begitu ya. Jadi dia positif aja. Yang kedua, ini ada kata kunci yang lebih dari begitu ya, lebih dari. Kemudian kalimat yang ketiga di sini tidak menurunkan begitu ya, tidak menurunkan sembako. Jadi di situ ada beberapa kata kunci yang nanti kemudian kita akan pelajari bersama. Apa bedanya antara 3 kalimat hipotesis ini begitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah konsep uji dari suatu hipotesis, teman-teman. Jadi hipotesis statistik itu adalah nanti hipotesis yang kita gunakan begitu ya akibat untuk menguji suatu populasi. Jadi untuk suatu populasi nanti pada saat kita nanti akan melakukan uji hipotesisnya, maka kita tidak, karena kalau populasinya cukup banyak begitu ya datanya, maka kita bisa ambil sebagian begitu ya, sebagian dari data populasi untuk nanti kita uji hipotesisnya. Jadi contoh apa ya? Jadi contoh kalau semisal salah satu dari keluarga atau kerabat teman-teman nyalonkan wali kota, nyalonkan wali kota di suatu daerah, semisal Kabupaten Sleman.
wali kota berarti kota Yogyakarta begitu ya. Nah, calon wali kota ini pengen tahu kira-kira masa apa ya, umur begitu ya, umur warga di range 25 sampai 30 tahun ini sudah mengerti atau sudah fasih berbahasa Inggris. Masa iya teman-teman akan ngambil semua populasi, jadi calon wali kota tidak akan ngambil semua populasi warga sekota Jakarta yang umurnya 25 sampai 30, berapa toh kemampuan dia dalam berbahasa Inggris, kan tidak seperti itu. Sehingga untuk uji hipotesis ini calon wali kota ini bisa mengambil beberapa sampel begitu, beberapa sampel dari populasi agar nanti kemudian kita bisa uji hipotesisnya. Jadi calon wali kota ini bisa membuat suatu kalimat begitu ya, suatu kalimat hipotesis nol nanti sebutannya, yang kemudian nanti kita bisa uji apakah hipotesis nol ini sudah sesuai atau tidak. Jadi konsep uji dari hipotesis adalah kita mengambil beberapa data begitu ya, beberapa data sampel sebutannya dari suatu populasi. Kemudian setelah dari sampel ini kita buat hipotesis statistiknya begitu. Kita buat kalimat utamanya begitu. Kalimat utamanya seperti apa untuk kalimat hipotesis statistiknya. Kemudian kita tentukan statistik ujinya gitu ya. Kita uji statistiknya. Setelah itu kita tentukan, begitu ya, kita tentukan keputusannya. Baru habis itu timbullah suatu hipotesis penelitian yang sudah teruji. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman untuk menguji suatu hipotesis. Nah, untuk beberapa kekeliruan dalam pengujian hipotesis adalah saat ini. Jadi yang pertama, jika kita lakukan menerima hipotesis yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini jika dalam keadaan sebenarnya hipotesis itu betul gitu, kita terima hipotesis. Nah, kalau hipotesis salah, kita hipotesisnya salah, kita tahu bahwa betul kalau hipotesis itu salah, maka kita harus menolak hipotesis adalah hal yang betul. Nah, kekeliruan terjadi biar saya lanjutkan teman-teman. Kuliah unstable. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini oke. Mungkin saya izin off aja ya biar lebih stabil. Baik. Jadi ini ada beberapa kekeliruan tadi ya, kembali ke kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kita sering atau sudah selalu melakukan hal yang benar begitu, yang mana pertama kalau semisal hipotesis yang kita buat itu ternyata benar adanya sesuai dengan pengujian, maka kita akan terima hipotesis tersebut. Sebaliknya juga kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya buat suatu hipotesis, kemudian pada saat diuji ternyata memang tidak sesuai begitu ya, hipotesisnya tidak sesuai dengan hipotesis yang kita buat, maka kita menolak hipotesis tersebut. Nah, itu betul. Nah, oke, sebentar. Suara saya tapi dari kedengeran jelas ya? Atau terputus-putus, Dik? Sekarang jelas, Bu. Tadi agak terputus-putus. Oh ya, baik. Oke, live transcript. Masih putus-putus ya. Oke.
Tunggu sebentar, teman-teman. Oke, baiklah. Oke, insya Allah semoga sudah stabil lagi. Nah, kita lanjutkan, Dek. Jadi ada dua, gitu ya, ada dua kekeliruan dalam pengujian hipotesis yang nanti kemudian di referensi itu akan kita sebut dengan kekeliruan alfa dan kekeliruan beta. Nah, kekeliruan alfa itu adalah kekeliruan tipe 1 yang mana kita membenarkan, begitu ya, kita membenarkan hipotesis. Jadi pada saat keadaan sebetulnya ini hipotesisnya benar, begitu. Hipotesisnya itu, tetapi kita malah menolak, begitu ya, kita malah menolak hipotesis tersebut. Nah, itu adalah salah satu kekeliruan tipe 1. Kemudian yang kedua, kekeliruan tipe 2 atau tipe beta ini adalah pada saat hipotesis ini sejatinya salah, begitu ya, sejatinya salah, tetapi justru malah kita kesimpulannya malah kita terima hipotesis tersebut. Nah, di sini apa namanya signifikansi, begitu ya, signifikansi penerimaan ini nanti akan berdampak kepada namanya jenis dari rumusan hipotesisnya, yang mana nanti kita membutuhkan grafik hipotesis untuk bisa menentukan area ini loh yang benar, ini loh area keputusan ini yang saya nanti insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Jadi alfa ini adalah kekeliruan hipotesis tipe 1 yang mana alfa itu nanti dikenal sebagai taraf signifikansi yang nanti besarnya sekitar 1,5, gitu ya, 1,5 atau 0, diambil 1%, 5%, dan 10%. Itu ada beberapa kekeliruan yang mungkin nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, kemarin mungkin dulu pas teman-teman di SMA sering dengar begitu ya, bahwa hipotesis ini nanti akan kita bagi jadi dua, yaitu hipotesis 0, sebentar ya, teman. Jadi ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0, yang nanti ini adalah yang akan kita buat, dan kedua adalah hipotesis dari alternatif. Jadi hipotesis 0 itu H0, hipotesis alternatif itu nanti kita simbolkan sebagai H1. Secara pengertian, hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan, jadi sama dengan. Yang ada pengertian sama dengan ini nanti kita sebut dengan hipotesis 0. Nah, untuk menerima atau menolak hipotesis diperlukan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan yang nanti kemudian akan kita gunakan grafik untuk uji hipotesis ini, teman-teman, untuk nanti kemudian kita tentukan daerah kritisnya seperti apa. Oke. Nah, baik. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk merumuskan suatu hipotesis nanti akan ada 3, begitu ya. Akan ada 3 jenis. Yang pertama adalah hipotesis kedua sisi, gitu ya, 2 sisi. Ini atau buku lain istilahnya adalah uji hipotesis 2 pihak. Jadi uji hipotesis 2 pihak. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis sisi kanan. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis sisi sebelah kiri. Nah, apa bedanya antara dua pihak, kemudian dua sisi kiri, sisi kanan? Ini nanti teman-teman bisa lihat bahwa bukan hubungan ya, model begitu ya, model bentukan HO-nya. H0-nya, H0-nya sama dengan begitu ya, dia. Dia selalu ada sama dengannya di kalimat penyusunnya, begitu ya, di kalimat penyusunnya. Sedangkan kalau diuji dua pihak, begitu ya, diuji dua pihak, H1-nya ini ditandai dengan cara tidak sama dengan, begitu ya.
Jadi sama dengannya dicoret, tidak sama dengan. Kemudian kalau diuji pihak sebelah kanan atau sisi kanan, ini nanti kita akan cek gitu dengan tanda lebih dari, begitu ya, lebih dari. Sedangkan untuk di sisi kiri ini nanti kita pakai kurang dari untuk hipotesis alternatifnya, begitu ya, untuk hipotesis alternatifnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari kalimat yang sebelumnya tadi, gitu. Bentar. Nah ini, jadi di sini 60% remaja di Kota Bandung melakukan hubungan pranikah. Jadi di sini tidak ada unsur lebih dari, tidak ada unsur tidak sama dengan begitu ya, dan kemudian kurang dari juga tidak. Maka ini sama dengan kalimat ini menyatakan suatu kenyataan begitu ya, suatu kenyataan. Maka pertanyaan dari pernyataan 60% remaja di Kota Bandung sudah melakukan hubungan pranikah ini adalah hipotesis 0 begitu ya. Jenis dari hipotesis 0. Lalu kemudian di nomor kedua begitu, penghasilan masyarakat Kota B per bulan lebih dari 1 juta. Nah, di sini lebih dari 1 juta kita cek. Lebih dari 1 juta tadi yang mana? Kalau lebih dari ini ya, begitu ya, ada di uji kanan begitu. Kalau kiri itu adalah yang kurang dari. Jadi kalimat hipotesis, contoh kalimat hipotesis yang kedua, ini berarti menandakan bahwa penghasilan masyarakat Kota B per bulan lebih dari 1 juta, ini adalah hipotesis alternatif. Ini nanti sisi sebelah kanan, begitu ya, sisi sebelah kanan. Lalu yang ketiga, 80% masyarakat menyatakan penurunan BBM tidak, begitu ya, tidak menurunkan sembako. Nah, di sini karena dia tidak menurunkan, berarti sama dengan seperti ini ya, tidak sama dengan, maka kalimat yang ketiga ini menandakan hipotesis alternatif untuk kedua sisi, begitu ya, untuk dua sisi, baik sisi kiri ataupun sisi kanan. Karena di sini Nah, ini ya, karena di sini tidak sama dengan itu adalah H1 untuk uji dua pihak atau uji dua sisi. Begitu teman-teman. Nanti insya Allah saya akan persiapkan begitu beberapa pernyataan yang nanti teman-teman bisa detek begitu. Teman-teman bisa detek ini bentuk hipotesis untuk rumusan yang mana, untuk uji untuk hipotesis 0 kah atau hipotesis alternatifkah, untuk sisi yang sebelah mana, apakah kiri, apakah kanan, atau keduanya. Begitu. Itu adalah untuk rumusan hipotesis. Karena apa Bu yang nanti membedakan? Karena nanti baik sisi kiri kanan dan kedua belah pihak akan ada akan ada yang namanya uji area grafik tadi ya, area sangkal sebutannya, atau daerah kritisnya, atau area-area penolakan terhadap uji hipotesis tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi untuk itu maka akan ada theta ini. Nah, theta ini adalah parameter begitu teman-teman. Parameter yang akan diuji nilai hipotesisnya begitu ya. Jadi theta menandakan parameter yang akan kita uji hipotesisnya. Nah, theta tersebut begitu nanti akan ada beberapa rumusan begitu ya. Akan ada beberapa rumusan hipotesis. Yang pertama, rumusan untuk menguji satu nilai parameter, jadi theta nanti sama dengan theta 0. Kemudian yang kedua adalah rumusan untuk menguji dua nilai parameter, yang mana nanti H0 itu terdiri dari theta 1 sama dengan theta 2. Atau juga rumusan yang digunakan untuk menguji lebih dari dua nilai parameter. Jadi H0 ini sama dengan theta 1 sama dengan theta 2 sampai dengan theta K begitu. Nah, ini kemarin yang kita bahas adalah yang di nomor 1 begitu ya, dia rumusan untuk menguji satu nilai parameter hipotesis. Oke. Nah, baik, sekarang kita masuk contohnya begitu ya. Kita masuk sekarang ke contohnya biar teman-teman ada sedikit gambaran. Nah, ini diperkirakan bahwa rata-rata penghasilan masyarakat di Desa Sukamiskin adalah 900.000 per bulan, 950.000 rupiah per bulan. Nah, apakah dugaan ini bisa diterima?
Maka apa yang harus teman-teman ketahui dulu? Yang harus teman-teman ketahui dulu adalah teman-teman buat H0 dan H1-nya, atau apa namanya dia kalimat dari hipotesis awalnya dan hipotesis alternatifnya. Nah, kita lihat dari kalimatnya begitu, Dek, bahwa di sini rata-rata penghasilan masyarakat di desa Sukamiskin adalah 950. Jadi di sini tidak ada lebih dari, tidak ada yang kurang dari, tidak ada yang tidak sama dengan, begitu ya. Maka otomatis ini adalah pernyataan ini, begitu, pernyataan ini adalah H0, begitu ya. Di sini adalah H0. H0 adalah 950.000. Nah, di sini kita tahu bahwa penghasilan masyarakat di desa Sukamiskin, kita pakai mu dulu gitu ya, kita pakai mu dulu. Nah, kalau H0-nya itu mu sama dengan 950.000, maka H1-nya adalah kebalikan, begitu ya teman-teman, kebalikan dari tanda ini. Jadi mu sama dengan tidak sama dengan 950.000. Itu untuk penulisannya. Nah, seperti apa pengujiannya? Nah, teman-teman harus pertama rumuskan hipotesis tadi. Jadi di sini hipotesisnya kita sudah tahu, H0-nya seperti apa, HI-nya seperti apa, H1-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tentukan teman-teman statistik ujinya. Jadi statistik uji nanti akan ada berbagai macam, begitu ya, ada berbagai macam, ada Z, ada uji Z, ada uji T, ada C kuadrat, ada F, tapi yang nanti kita akan gunakan itu adalah uji Z dan T, begitu ya, uji Z dan T. Setelah itu, karena apa kok kita harus punya 2 atau 3, nanti ada kriteria begitu teman-teman. Kapan kita pakai statistik uji untuk Z, dan kapan kita gunakan statistik uji untuk tabel T. Nah, baik Z, T, C kuadrat, F ini nanti dia akan menimbulkan gambar, begitu ya, menimbulkan grafik uji, begitu ya, grafik uji antara Z dan T tersebut. Nah, setelah tahu statistik ujinya, tentukan statistik ujinya mau KZ atau T. Selanjutnya, teman-teman akan hitung statistik ujinya. Setelah hitung statistik uji, kemudian teman-teman akan tentukan daerah kritisnya. Kita kembalikan lagi ke grafik statistik uji tadi, agar kemudian kita bisa tahu nilai alfa. Nah, setelah tahu nilai alfa, begitu, kemudian kita akan bandingkan seperti apa hitungan kita, begitu ya, hitungan kita terhadap statistik uji dengan daerah kritisnya. Lalu kemudian kita bisa lakukan keputusan apakah hal itu diterima atau tidak. Nah, ini adalah grafiknya, begitu teman-teman. Jadi kalau di dua belah pihak, begitu ya, di dua belah pihak, maka kita akan menghitung area signifikansi tadi atau L, alfa per 2, begitu ya. Untuk uji kedua belah pihak ini kita sedangkan kalau di sisi saja baik di uji kiri atau uji kanan begitu, maka kalau diuji kiri atau diuji kanan, maka area tolak itu adalah hanya alfa, gitu ya, hanya alfa. Jadi di sini alfa per 2, kemudian di sini nanti alfa saja. Jadi nanti untuk latihan uji hipotesis, teman-teman akan tahu D, ini adalah deviasinya, begitu ya. Standar deviasinya nanti seperti apa. Jadi kalau misal kita tahu D-nya itu adalah 1,3, gitu, nah, area signifikansinya adalah 1,0 ya, begitu ya. Di sini 1,5 kita bisa menentukan, gitu ya. Kita bisa menentukan jika D-nya 1,53, alfanya 1,03, kira-kira hipotesisnya terima atau tidak. Jadi jika perhitungan kita nanti, gitu teman-teman, jika perhitungan kita nanti ada di area arsir yang di abu-abu ini, begitu, maka keputusan hipotesis yang kita sudah buat, hipotesis 0 yang sudah dibuat, itu
baik, kita lanjutkan. Maaf teman-teman, ini malah mungkin sudah panjang dari tadi pagi, jadi dia lelah. Oke, apa namanya? Saya ulangi. Jadi area tolak begitu ya, area tolak terhadap uji hipotesis itu adalah area-area yang saya bold ini. Jadi kalau dua sisi harus mencukupi semuanya begitu ya, harus mencakupi. Oke, harus mencakupi semua yang area yang saya blok. Itu kalau dua pihak. Kalau di sisi sebelah kiri, maka area tolaknya itu adalah area yang ada di sebelah kanan. Sedangkan kalau uji sisi sebelah kanan itu nanti adalah area yang ada di sebelah kiri. Jadi kebalikannya begitu. Jadi itu adalah area terima. Jadi kalau di luar itu nanti perhitungan alfa kita begitu ya, alfa kita di luar dari perhitungan dan dibandingkan dengan tabel itu nanti beda begitu ya, maksudnya sudah jauh dari area ini maka kita terima HU-nya. Tapi kalau semisal ada di area itu maka kita harus tolak HU-nya begitu. Ini adalah yang disebut dengan daerah kritis. Yang saya blok itu adalah area kritis yang mana memang area kritis ini memprovide untuk pernyataan itu ditolak begitu ya, HU-nya kita tolak. Baik. Nah, baik, lalu kemudian uji satu rata-rata populasi berdistribusi normal. Jadi untuk hipotesis begitu ya, untuk hipotesis H0 begitu ya, H0 yang kemudian nanti melawan untuk sisi kiri, sisi kanan atau kedua sisi begitu, maka statistik ujinya nanti akan kita pakai dua kemungkinan begitu ya teman-teman. Kita akan pakai dua kemungkinan untuk statistik ujinya. Nah, ini yang saya sampaikan. Kapan kita pakai data Z dan kapan kita pakai data T begitu. Untuk uji Z dan uji T. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya rumusnya sama semua begitu ya. Jadi X bar dikurangi mu 0 begitu ya, mu 0 dibagi theta di sini, theta di sini apa alfa ya, theta di sini begitu dibagi akar pangkat n, sama halnya sini X bar min mu 0 per S. Nah, bedanya itu. Jadi kita pakai Z dan kapan kita pakai T itu adalah dilihat dari simpangan baku populasi. Begitu ya, simpangan baku populasi. Jika kemudian simpangan baku populasi atau alfa diketahui, maka teman-teman pakai data Z begitu ya. Jadi simpangan baku populasi ini rumusnya alfa, ini kita pakai Z kalau semisal sudah diketahui. Jadi jika semisal simpangan baku populasi tidak diketahui, begitu ya, tidak diketahui, yang mana memang kita nanti gunakannya adalah simpangan baku sampel saja, yang mana nanti simbolnya simpangan baku sampel, simpangan baku sampel, ini nanti kita akan simbolkan nilai S, maka kita akan gunakan tabel T, begitu ya. Jadi ada dua grafik. Jadi kalau semisal datanya simpangan baku populasinya sudah diketahui, kita pakai nilai Z. Jika kita kemudian simpangan baku populasinya nggak diketahui, maka kita bisa pakai data nilai T, begitu ya. Data nilai T. Kita akan coba bahas soal atau contoh kasus yang pertama. Kita bacakan dulu. Sebuah pabrik baterai mobil, begitu ya, baterai mobil menyatakan bahwa rata-rata daya pakai produknya adalah 7 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Dari inspeksi terhadap 40 sampel baterai diperoleh bahwa rata-rata daya pakai adalah 6,2 tahun. Nah, apakah pendapat pabrik tersebut bisa Anda terima? Nah, dari sini yang pertama adalah teman-teman harus buat contoh begitu ya, contoh atau buat dulu rumusan hipotesisnya apa. Nah, rumusan hipotesis ini adalah yang ini dulu. Namanya rata-rata daya begitu ya. Rata-rata daya pakai produk adalah 7 tahun. Jadi di sini dia mengandung sama dengan, maksud saya tidak mengandung bukan sama dengan, kemudian bukan kurang dari, bukan lebih dari ya.
maka hipotesis ini adalah hipotesis 0. Jadi mu sama dengan 7, maka lawannya adalah mu tidak sama dengan 7. Begitu. Nah, karena lawannya tidak sama dengan 7 dan satunya sama dengan, maka rumusan ini adalah uji hipotesis dua sisi atau dua pihak. Nah, lalu kemudian kita cek, di sini dari kasus kita tahu bahwa simpangan bakunya adalah setengah tahun. Simpangan baku setengah tahun ini berarti simpangan baku untuk semua populasinya, begitu ya, semua populasinya. Jadi kita pakai alfa, begitu ya, kita pakai alfa sehingga nanti kita pakai data tabel yang ada di tabel Z, begitu ya, tabel Z. Jadi untuk statistik ujinya itu adalah Z. Masukkan rumusnya dulu. Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi alfa per akar pangkat N. X N ini ya, X bar, begitu ya, X bar ini adalah rata-rata, begitu teman-teman, rata-rata data, begitu ya, rata-rata data sampel, begitu, sampel. Kemudian mu 0 ini adalah yang kita akan uji, begitu ya, parameter ujinya, parameter uji. Kemudian N itu adalah jumlah dari sampelnya. Jumlah dari sampelnya. Maka kita bisa masukkan X bar itu tadi adalah 6,2. Kemudian mu 0 ini karena kemudian tahun. Jadi biasanya X bar dan mu 0. Jadi X bar dan mu 0 itu nanti dia sejenis biasanya teman-teman, begitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ujinya tahun, maka otomatis X bar-nya juga tahun, mu-nya di sini juga tahun, begitu. Kalau di sini buah ya maka X bar-nya nanti juga buah, gitu ya. Jadi X bar dikurangi mu 0, 6,2 kurangi 7, begitu ya, dikurangi 7. Terus alfanya itu adalah simpangan baku populasi setengah, begitu, di sini setengah dibagi akar pangkat 40 karena jumlah sampelnya yang diuji di sini adalah 42 sampel. Hitung, ternyata nilai Z-nya adalah minus 10,11, begitu ya, 10,11. Jadi kita pakai Z sekali lagi karena alfanya diketahui ukuran sampelnya cukup besar, begitu ya, maka kita bisa pakai data Z. Oke. Baik, selanjutnya, nah kemudian kita pakai area kritis, begitu ya. Tentukan area kritisnya. Nah, area kritis atau alfa ini nanti kita bisa pakai yang tadi ya, bisa 1, bisa 5, bisa 10%. Ini sebenarnya bisa terserah teman-teman begitu sih untuk milihnya, begitu ya. Bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Nah, di sini kita tadi tahu bahwa nilai dari Z begitu ya adalah negatif 10,11. Nah, karena tadi bentuk dari kalimat hipotesis ini adalah uji dua sisi, begitu ya teman-teman, uji dua sisi, maka kita pakai grafik area yang standar ini, begitu ya, area yang standar ini adalah area terimanya adalah yang ada dua area blok abu-abu ini atau area tolaknya, begitu ya, daerah tolaknya atau daerah kritisnya. Oke. Nah, di sini kita tahu tadi Z-nya adalah minus 10,11. Nah, di sini kemudian alfa, begitu ya, alfa ini alfa per 2, berarti kan alfa per 2, berarti kan 2,5%, begitu ya, 2,5%. Maka area alfa per 2 itu adalah negatif 1,67. Nah, 1,67 dari mana, Bu? Itu nanti kita akan lihat begitu ya, tabel Z, begitu ya, tabel Z. Nilai ini diambil dari tabel Z dengan peluang 0,4257 begitu, 0,475. Karena nanti ini 5% begitu ya, teman-teman ya, 5%. 5% adalah kita akan lihat dulu 1,67-nya dari mana. Oke, nah dari sini nilai Z-nya sudah ketemu min 1,67 dan kemudian nilai Z-nya adalah di negatif 10, begitu ya. Di sini ya ini area batasnya adalah min 1,6
kita ada di negatif 10,11, dia kan masih ada di area tolak, begitu teman-teman. Maka kita simpulkan bahwa area bahwa H0 tadi, yang mana rata-rata baterai tadi ya, 7 tahun, itu berarti kita bisa tolak, begitu. Begitu contoh yang bisa saya berikan. Sebentar, saya akan sajikan tabel data Z untuk bisa teman-teman bisa pelajari. Ini saya share juga di grup. Bentar, saya buka ekspor dulu. Oke. Tunggu dulu deh, saya sempat download. Oke, ini ya. Tabel normal Z ya. Oke, PDF ternyata. Saya sharekan dulu ini. Nah, ini ya. Ini adalah tabel untuk Z, tabel distribusi normalnya. Nah, untuk membuat tabel ini, kita membutuhkan data pembaginya, begitu ya, pembaginya. Jadi kita akan nambahkan dari sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, di sini contohnya, jika semisal nilai Z-nya adalah 0,12, begitu ya, 0,12, maka areanya nanti adalah 0,078. Nah, kita kembalikan lagi tadi di slideshow. Di sini, sebentar. Nah, area tadi kita ambil alfanya adalah 5%, begitu ya. Alfanya adalah 5%. Jadi, untuk alfa per 2, gitu ya. Alfa per 2 kenapa kok bisa jadi minus 1,677 begitu? Karena kita bagi, begitu ya, kita bagi. Di sini alfa per 2 adalah 2,5%, berarti 0,025 begitu ya, 0,0025. Tadi saat minus 1,67 ya, minus 1,67, 0,002, 1,67. Yang dipilih memang di sini kita kemungkinan untuk ambil datanya, begitu ya, ambil grafiknya ini nggak pas gitu, nggak apa-apa, begitu ya, Dek, ya, nggak pas itu nggak apa-apa. Jadi di situ tadi 0,0025, jadi 0,0025, 0,0025, jadi di sini begitu ya, 0,008 bisa. Kalau yang ada di grafik ini nanti dia menggunakan adalah 1,67 begitu ya, 1,67. Tunggu sebentar ya, Adik. Satu 1,67. Oke, di sini ya. Oke, jadi di sini kalau dari
PPT ini, jadi dia pakai nilai peluang 0,475 gitu ya, 0,475. Nah, 475 karena dia 5% gitu ya, 5% berarti seharusnya dia 0,05 berarti ya. Jadi harusnya 0,05. Di sini dia membaca 1,67 karena dia menggunakan 0,475. 0,475 ini nanti ada di 0,475. Di sini ada di sini begitu teman-teman. Jadinya sebentar 0,475 0 ini ya di sini. Maka dia menggunakan 1,67 begitu. Insya Allah nanti saya akan share kembali bagaimana caranya membuat nilai Z-nya begitu ya, nilai Z-nya di min 1,67 dan 1,67 di situ. Itu untuk yang bagian dua sisi dulu ya. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Contoh yang selanjutnya, nah ini yang satu sisi saja begitu ya, ini yang satu sisi saja. Ini contohnya pabrik lampu menyatakan bahwa produknya mempunyai daya pakai, memiliki daya pakai lebih dari 2 tahun. Nah, hasil pengujian yang dilakukan oleh Yayasan Konsumen terhadap 10 lampu sampel dari pabrik, ternyata didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 2,2 tahun, dengan simpangan baku 0,4 tahun. Nah, dari hasil ini, apakah pernyataan tersebut dapat diterima jika taraf keyakinan adalah 5%? Jadi kita tahu ini dari rumusan hipotesisnya dulu ya, tentukan rumusan hipotesisnya dulu. Di rumusan hipotesisnya ada yang ini ya, bahwa pabrik bola lampu Jang menyatakan bahwa produknya mempunyai daya lebih dari 2 tahun. Maka ini adalah lebih dari 2 tahun. Maka itu adalah sebutan dari hipotesis alternatif sisi sebelah kiri nanti. Sisi sebelah kiri insya Allah kalau saya nggak salah ya. Oke, sisi sebelah kanan. H1-nya adalah ini, maka otomatis H0-nya adalah sama dengan 2. Begitu ya, H0-nya sama dengan 2. Nah, bedanya antara kasus 1 dan kasus 2, di sini 10 lampu adalah memang sampelnya, begitu ya. N-nya adalah 10. Sedangkan rata-rata daya tahannya, ini adalah X-bar-nya adalah 2,2 tahun. Ini buah. Nah, terus kemudian dengan simpangan baku 0,4 tahun. Nah, simpangan baku ini, begitu ya teman-teman, simpangan baku ini adalah terhadap 10 lampu, begitu Dek, terhadap 10 lampu, sehingga simpangan baku ini adalah bukan theta, jadi yang ini, begitu, yang ini adalah bukan theta, bukan alfa, begitu ya, bukan alfa, tapi adalah S saja, begitu ya, S saja. Jadi 2S sama dengan 0,4 tahun. Nah, kepiawaian teman-teman untuk bisa mengidentifikasi jenis S atau alfa itu nanti sangat mempengaruhi untuk membuat penggunaan tabel grafik Z dan grafik T. Nah, kita coba kembali lagi di kasus 1 tadi ya. Jadi kalau di kasus 1 tadi kan rata-rata penggunaan baterai adalah 7 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Jadi kan simpangan baku setengah tahun ini untuk semua populasi begitu ya teman-teman, untuk semua populasi. Sedangkan kalau di contoh 2 simpangan baku ini begitu ya, sorry ya, simpangan baku ini yang 0,4 tahun itu hanya dilakukan oleh 10 lampu begitu ya, diujikan pada 10 lampu, sehingga simpangan baku ini adalah simpangan baku untuk sampel begitu ya, untuk sampel bukan dari populasi, sehingga simbolnya kita pakai S. Nah, karena datanya sedikit begitu ya teman-teman, karena datanya tidak terlalu banyak, maka dengan juga kemudian kita hanya tahu simpangan baku terhadap sampel, maka rumusnya kita tidak lagi membuat statistik ujinya tidak pakai Z, tapi kita nanti pakainya adalah T. Sama persis rumusnya, Dek, cuma masukin grafiknya nanti akan berbeda. Dia nanti kita akan tahu nilai T sama dengan 1,581.
Lalu apa kemudian yang selanjutnya, Bu? Kita akan tentukan daerah kritisnya. Nah, kita lihat dari daerah kritis tabel T, begitu ya, dengan derajat degree of freedom-nya 10,1 dan alfanya 5%, kita akan cek apakah betul 2,62. Kita lihat dulu. Saya juga sudah pernah download sih, tapi di mana? T, normal table, standar normal table. Sebentar, saya carikan dulu. Nggak ada ternyata. Oke, ini saya carikan di internet dulu ya, teman-teman, biar nanti lebih untuk ngecek. Jadi, untuk bedanya tabel Z sama tabel T, kalau tabel Z tadi, kan rumusnya ini ya, teman-teman akan punya hubungan begitu antara nilai Z yang sudah sudah dihitung dengan nanti nilai Z-nya itu berapa, tinggal kita jumlahkan. Semisal ini ya, untuk cara yang nggak membaca, jadi kalau semisal nanti nilai Z-nya ketemunya adalah, atau nilai Z-nya ketemunya 0,0871 begitu. 0,00871, maka nilai Z-nya seperti apa, Bu? Nilai Z-nya adalah 0,22 begitu ya, 0,22. Jadi kita tinggal nambah begitu, Dek. Jadi kalau nilai Z hitung kita adalah 0,087 atau yang mendekati itu, begitu ya, yang mendekati itu, maka nilai Z-nya adalah yang ada di sini itu adalah 0,22. Nah, kalau yang tadi 0,05% begitu ya, 5% adalah 0,05 begitu ya, 0,05 itu. Nah, lalu kemudian kita bagi 2, 0,025, maka kan di sini tidak disajikan begitu ya, tidak ada. Maka kita bisa pakai pendekatannya begitu ya, bisa pakai pendekatannya, yaitu nanti bisa pakai 0,001 begitu. Tapi kalau yang di kasus tadi dia pakai 1,36 gitu ya, 1,36. 1,36 berarti dia menggunakan pendekatan 0,4-an begitu ya, 0,4 begitu. Nah, kalau 5% berarti kan 0,05 begitu ya, 0,05. Jadi kita bisa pakai yang 1,3 ini. Jadi 1,3. Itu caranya untuk bikin atau menggambarkan nilai tabel Z. Nah, gimana kalau T, Bu? Kalau T, tabel itu akan dibagi berdasarkan jenis sisinya begitu ya, karena tadi satu sisi
signifikansi begitu ya. Derajat signifikansi itu ada yang 1, 5, 10, tapi secara detail teman-teman statistik juga akan menghitung 2,5%, setengah persen, 0,1%, dan 0,05%. Nah, tadi kita tahu bahwa derajat signifikansinya adalah 5%, derajat kebebasannya adalah di 10 ya, maka kita akan gunakan DF-nya adalah 10. Jadi di sini 2,262 gitu ya, 2,262. 2,262 karena alfanya adalah 0,05 begitu ya, 0,05. Jadi DF-nya adalah 10-1 atau 9 begitu ya. Jadi DF itu adalah degree of freedom. Kita bisa pilih biasanya 10 begitu ya, biasanya 10 degree of freedom-nya. Karena apa? Karena sampel. Jumlah sampelnya 10 begitu ya. Degree of freedom adalah jumlah sampel dikurangi 1. Jadi DF ini adalah N-1 berarti 10-1 9. Kemudian alfanya adalah 0,05 gitu ya, alfanya 0,05. Jadi di sini untuk kembali ke nilai T tadi 0,05 satu sisi ya 5%, begitu kita pakai yang 9 begitu ya. Ini seharusnya 1,833 begitu ya, 1,833. Kita pakai dua sisi begitu ya. Kita pakai dua sisi jika semisal kita pakai 2,262 jika kita menggunakan 5% begitu ya, satu sisi begitu ya, bukan satu sisi, maksudnya signifikansinya 5% tapi untuk dua sisi gitu. Tapi karena ini tadi hanya satu sisi begitu teman-teman dan signifikansinya di 5%, maka angkanya di 1,833. Jadi ini saya akan hilangkan di sini. Maka di sini harusnya 1,833 begitu ya, 1,833. Dilihat dari tabel nilai T-nya. Lalu kemudian kita lihat perhitungan yang sebelumnya. Nilai T yang kita hitung tadi adalah 1,581 begitu ya. Di sini 1,581. Nah, 1,581 itu kan kalau kita lihat dari grafik ini dia ada di sisi kiri begitu ya. Ada di sisi kiri daerah kritisnya. Jadi kalau semisal dia ada di lebih besar begitu ya. T jika T-nya lebih besar dari 1,833 maka nanti akan tolak gitu ya. Kita akan menolak HO. Tapi karena kebetulan di sini T yang terhitung adalah 1,581 yang mana memang dia ada di area sebelah kiri dari 1,833 atau T hitung kita begitu ya, T hitung kita, maka kesimpulannya adalah pernyataan yang pakai lampu dua tahun itu bisa terima. Teman-teman, sebetulnya untuk uji adalah seperti itu. Nah, signifikansi 5%, 1% itu nanti akan untuk signifikansi 1%, 5% atau 1% nanti akan tergantung dari kasus yang diberikan. Jadi dengan adanya kasus ini, kita bisa mengambil kesimpulan begitu ya bahwa pabrik gitu ya, pabrik ini tadi HO-nya. Mana kita sepakat bahwa dari
Oke. Baik, lalu sekarang kita lanjutkan. Jadi itu tadi ya teman-teman, kalau kita hitung, area kita hitung T dan kemudian kita masukkan di grafik itu ada di area daerah terima, maka kita akan terima hasil hipotesisnya. Tapi jika dia masuk ke area tolak, maka kita akan tolak hipotesisnya. Gitu. Insya Allah masih ada beberapa contoh lagi. Sebentar teman-teman. Semoga ini kita lanjutkan. Baik. Oke, jadi itu untuk kasus, dua contoh kasus jika semisal ini pakainya adalah mu begitu ya, mu. Nah, mu itu apa Bu? Mu itu adalah untuk kasus-kasus uji hipotesis yang mana datanya terdistribusi, populasinya terdistribusi normal begitu ya, terdistribusi normal. Jadi simbolnya adalah mu begitu ya, simbolnya adalah mu. Jadi satu rata-rata populasi terdistribusi normal. Jadi kita memang pakai rata-rata dan kemudian nanti kita pakai simbolnya adalah mu. Nah, lalu kemudian uji hipotesis ada juga yang sifatnya kita pakai pi begitu ya, pakai pi atau uji satu proporsi begitu ya, satu proporsi. Nah, uji satu proporsi ini nanti statistik ujinya juga Z begitu Dek, sama semuanya pakai Z begitu ya. Nanti kita pakai Z dua-duanya. Hanya saja proporsi kita akan pakai proporsi awal begitu ya, pakai awal. Ini nanti sama Dek pakai dua sisi, bisa dua sisi atau bisa satu sisi untuk uji hipotesisnya, tetapi bedanya dengan yang rata-rata, kalau proporsi itu nanti kita hanya pakai nilai Z saja, begitu ya, pakai nilai Z saja. Oke, contoh untuk kasus ketiga kita, begini, pabrik gelas Kawung mengklaim bahwa paling sedikit 95% gelas yang diproduksinya berkualitas baik. Kemudian sebuah penelitian dari 200 setelah dilakukan penelitian dari 200 sampel gelas diperlihatkan bahwa ada cacat begitu ya, cacat dari gelas tersebut sebanyak 18 buah. Nah, apakah Anda bisa menerima pernyataan pabrik tersebut dan kita akan pasang uji dari taraf signifikansi adalah 5%. Jadi bedanya apa Bu? Pakai yang tadi, kalau yang tadi kita kan pakainya rata-rata begitu ya, rata-rata. Jadi desain soalnya selalu pakai rata-rata begitu teman-teman. Di sini juga pakai rata-rata begitu ya, rata-rata daya. Untuk yang kasus 2 juga kita gunakan rata-rata daya, tetapi untuk yang kasus ketiga ini detail begitu teman-teman. Jadi maksud saya detail, di sini sampelnya 200, kemudian cacatnya 18% kan begitu. Jadi ini yang akan kita hitung nanti di dalam statistik uji nilai Z tadi. Nah, dari sini kita harus pertama kali memang buat rumusan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya di sini adalah mengklaim bahwa paling sedikit begitu ya, paling sedikit 95% gelas. Paling sedikit kan berarti lebih banyak gitu ya. Jadi paling sedikit kan berarti dia minimal begitu ya, minimal, atau gelas yang berarti dengan artian gelas yang diproduksi dengan kualitas baik itu lebih tinggi dari 95%. Jadi dengan adanya pernyataan ini gitu, maka ini adalah hipotesis alternatif yang mana nanti kalau yang tadi rata-rata kita pakainya mu begitu ya, kita pakainya mu, tetapi karena ini proporsi, istilah simbolnya kita pakai pi begitu ya, pi bukan sama dengan paling sedikit berarti lebih besar dari 0,95 begitu, 0,95. Maka ini hipotesis alternatifnya lebih besar dari 0,95, maka lawannya adalah hipotesis 0, itu adalah pi sama dengan 0,95. Oke, baik. Lalu kemudian kita langsung masukkan, karena dia jelas pi, proporsi, maka tabelnya adalah tabel nilai Z, begitu ya, tabel nilai Z di situ.
Nah, tabel nilai Z di sini apa namanya, nilai rumusnya begitu ya. Rumusnya adalah X per N dikurangi Pi0 dibagi akar dari Pi0 dikali 1 min Pi0 bagi N. Nah, X itu apa? X itu adalah yang enggak yang tidak cacat. Dalam ini adalah yang berkebalikan begitu ya, yang berkebalikan. Jadi di sini kan hipotesis awalnya begitu ya, hipotesis awalnya itu adalah yang berkualitas baik begitu ya, yang berkualitas baik nih. Cuma besarannya saja begitu ya. Ini kan pi di sini adalah yang gelas yang berkualitas baik. Nah, X begitu ya. X itu adalah yang mengakomodir kualitas baik ini begitu ya, yang mengakomodir kualitas baik ini. Jadi di sini cukup butuh pengertian juga sih Dek, bahwa karena 200 terus yang cacat 18, berarti otomatis kan yang berkualitas baik adalah 200 kita kurangi 18. Berarti di sini 182 begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti di dalam kasus langsung dalam sebuah penelitian dari 200 sampel gelas memperlihatkan yang baik hanya 182 ya berarti itu X-nya. Tapi kalau semisal kalimatnya seperti ini begitu ya, maka teman-teman harus kurangi dulu antara sampel yang diuji dengan jumlah yang cacat tadi, begitu 182. N adalah jumlah sampel, hipotesis P0 adalah hipotesis awalnya tadi angkanya berapa begitu ya. Jadi 182 dibagi 200 dikurangi 0,95, kemudian dibagi 0,95 dikali 0,005 dibagi 200. Nah, ini ketemunya adalah negatif 2,597 begitu. Nah, di sini ini adalah area satu sisi, ini sisi sebelah kiri begitu ya. Insya Allah sebelah kiri atau kanan saya nggak hafal. Oke, sisi sebelah kanan. Kalau besar berarti lebih besar adalah memang sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan. Jadi kalau besar maka kanan begitu ya teman-teman. Nanti kalau kiri itu nanti dia kurang dari, gitu ya, dia kurang dari. Oke, baik, itu kita sudah lihat, kita hitung dari statistik ujinya adalah Z min 2,597. Oke, selanjutnya apa Bu? Selanjutnya adalah kita lihat dari nilai Z. Tadi P-nya, begitu ya, P. Karena nilai tadi adalah P-nya, alfanya, begitu ya, alfa untuk kriteria tadi, tabel signifikansinya adalah 5%, begitu. Maka kalau alfanya 5%, kita harus lihat berapa Z-nya, begitu ya, berapa Z-nya. Nah, di sini 0,45%, 0,45. 0,45. Ya. Di sini P-nya adalah 0,45, jadi ini 1,65 ya. Ini 0,45 di sini. Berarti 1,65. Gitu, di sini 1,65. P-nya adalah 0,45 di situ. Oke. Nah, di sini area tolaknya karena ada di sisi sebelah kanan dengan batasan di 1,65, jadi 1,65 ke kanan, maka itu adalah area tolak dari HO, begitu ya. Nah, nilai angkanya adalah min 2,5 begitu, Dik. Jadi ini masih kita terima begitu ya, masih kita terima nilai HO-nya begitu. Oke. Itu untuk apa jenis yang proporsi ya teman-teman, gitu. Jadi itu untuk yang proporsi. Jadi yang membedakan adalah nanti rumus yang teman-teman akan gunakan. Oke, selanjutnya yang sekarang adalah jika terjadi dua
rata-ratanya ada dua begitu ya. Jadi ada dua parameter rata-rata, kemudian populasinya independen dan terdistribusi normal. Ini jika semisal asumsi untuk simpangan baku begitu ya, simpangan bakunya itu diketahui begitu ya, simpangan bakunya diketahui untuk masing-masing data, maka jika nanti nilainya banyak maka kita pakainya nilai Z, dan kalau sedikit nanti kita pakai nilai T. Tapi kalau semisal simpangan bakunya nggak diketahui, maka kita langsung pakai S kuadrat begitu ya, kita pakai S kuadrat dulu, baru degree of freedom-nya, baru nanti kita masukkan ke nilai T-nya, begitu ya. Kita langsung masukkan ke nilai T-nya. Nah, jika asumsi jika semisal semuanya nggak diketahui, maka kita harus pakai SPSS begitu. Ini untuk yang kasus 4, ini memang kita untuk kasus yang nomor 3, yang terakhir, ini memang kita gunakan program begitu ya, program yang disebut dengan SPSS. Nah, teman-teman mungkin tidak terlalu ke sana begitu ya, tidak terlalu ke sana. Nanti insya Allah mungkin besok saya akan pelatihan, teman-teman cukup pelatihan yang kasus 1, 2, 3 untuk nanti mempelajari daerah terimanya itu sampai sejauh mana untuk masing-masing kasus yang nanti kita akan buat latihan di hari Jumat. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk uji hipotesis. Setelah ini saya akan coba ini ya, buatkan beberapa contoh mungkin 2 contoh untuk bisa teman-teman buat latihan di rumah dulu begitu ya. Buat teman-teman latihan di rumah dulu. Kemudian besok Jumat kita akan latihan terakhir. Jadi insya Allah hari ini dan besok Jumat adalah mematangkan konsep, setidaknya teman-teman bisa mengetahui bagaimana caranya untuk memastikan atau menerima HO itu seperti ini loh, kalau semisal menolak HO itu adalah seperti ini begitu. Itu terkait dengan uji hipotesis. Jadi kalau di kita atau untuk di uji hipotesis secara umum, kita memang menggunakan nilai Z dan T. Jadi tabel Z itu digunakan untuk populasi yang cukup banyak, datanya cukup banyak ya. Tapi kalau semisal terjadi limitasi, kita menggunakan nilai T begitu. Nilai C kuadrat dan F juga kita gunakan dengan berbagai macam pendekatan yang nanti biasanya cukup kompleks kalau dia parameternya udah lebih dari 1 dan lain sebagainya. Tapi untuk kita akan cukup menggunakan tabel Z dan T saja. Insya Allah itu teman-teman. Untuk pengujian hipotesis yang nanti